Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua. Senang sekali bisa bersua dengan kalian dalam kondisi apapun. Mungkin sedang on the way kembali dari mudik. Semoga hati-hati di jalan. Semoga sehat-sehat semua teman-teman. Ataupun mungkin yang lagi jadi jaga kandang. Ya, yang tidak mudik juga semoga bisa enjoy di kota kalian masing-masing dengan apapun aktivitas yang kalian lakukan. Nah, teman-teman semua, ini gue ada sedikit kerjaan ke sebuah negara, tapi tentunya gue sempatkan juga untuk menyapa kalian, apalagi FIFA Series nggak lama lagi akan segera berlangsung. Saat ini gue berbicara sudah memasuki hari Selasa tanggal 24 Maret 2026, jadi 3 hari lagi kita akan menyambut pertandingan FIFA Series Indonesia menghadapi Saint Kitts and Nevis dan menghadapi Solomon Islands selang 3 hari atau tanggal 30 Maret. Eh, para pemain sudah mulai berdatangan. Kalian bisa lihat di berbagai konten kreator, di berbagai platform sosial media. Ada yang datangnya disambut dengan meriah, Elkan Bagot, ya, karena wajahnya kita lihat sangat sumringah setelah 2 tahun lebih tidak mengenakan jersey Garuda. Dan kita harapkan dia bisa kembali menjalani bukan debut ya, tapi membela timnas lagi di FIFA Series nanti. Kita nggak tahu, mungkin lawan Saint Kitts and Nevis atau mungkin antara Solomon Islands atau Bulgaria. Gue tadi ngomongnya cuma Solomon Islands ya, gue koreksi ya. Dan ada juga datang yang diam-diam kayak oleh Romney tiba-tiba di Jakarta. Yang pasti tadi malam dipimpin oleh John Hartman, para pemain sudah melakukan pemanasan latihan perdana walaupun belum lengkap. Jadi seperti yang gue perkirakan paling cepat itu H-3. Ya H-3 bisa kumpul secara bareng. Jadi tanggal 24 hari Selasa ya. Dan tentunya masih ada pemain yang baru saja selesai menjalani kewajibannya. Sekaligus kita akan ulas performanya, yaitu dari Ligue 1. Ada tiga sebenarnya, dari Ligue 1, dari Jupiter Pro League ya, kemudian dari Belgia, dan kemudian dari Eredivisie. Nah, kita mulai dari Eredivisie dulu. Ada eh, siapa lagi kalau bukan Martin Paes yang kemarin timnya hanya berhasil atau ya bermain imbang menghadapi Feyenoord Rotterdam, bermain di The Kuip. Ya, kita akan ulas secara keseluruhan performa dari pemain yang kakek neneknya itu lahir di Kediri. Ya, jadi setelah ditransfer oleh Ajax pada awal Februari, ya memang saat itu kita masih menunggu apakah dia punya kesempatan untuk menggeser Jaros, pemain pinjaman dari Liverpool, dan ternyata rezekinya lebih cepat datang karena Jaros cedera lama dan dia langsung dipercaya oleh Ajax untuk tampil saat itu menghadapi tim mantan klubnya atau tempat kelahirannya itu NEC Nijmegen, di mana saat itu dia bermain satu sama. Nah, sepanjang 5 laga berikutnya atau lebih tepatnya ya 5 laga berikutnya itu sebenarnya penampilan Martin Paes cukup bagus lah. Nggak dibilang bagus banget tapi juga nggak dibilang jelek, karena dalam 5 laga tersebut Martin Paes kebobolan sebanyak 5 kali ya, 5 kali. Jadi kalau dirata-ratain satu per pertandingan, dan lawannya juga berat-berat sebenarnya ya, menghadapi apa namanya NEC Nijmegen yang memang sedang bagus di papan atas, kemudian juga menghadapi Feyenoord Rotterdam ini juga agak gampang, dan 5 kali kebobolan secara total, tapi berhasil menciptakan cukup banyak save, terutama ketika bermain imbang 0-0 dengan 1 sama dengan NEC Nijmegen di debutnya bersama Ajax. Dan total ada 2 clean sheet yang diciptakan saat bermain 0-0 dengan PEC Zwolle dan juga saat mengalahkan Sparta Rotterdam 4-0. Jadi lumayan bagus, dan 5 pertandingan dia selalu bermain setiap detik. Jadi kalau dikali 90 kali 5 450 menit. Mungkin kalau ditambahin injury time mungkin bisa sampai 475. Pokoknya banyak lah ya menit yang diperoleh oleh Martin Paes. Dan tentunya saat ini gue berbicara bukan tidak mungkin dia sedang mendekat ke tanah air atau mungkin udah sampai, dan tanggal 24 itu belum mungkin bisa langsung latihan, bisa enggak, karena dalam perjalanan yang cukup jauh dan kita nggak tahu apakah dia naik SQ yang direct dari Eropa, dari Amsterdam ke Singapura, atau dia naik penerbangan maskapai Timur Tengah yang harus transit dulu entah di Doha, di Abu Dhabi, atau mungkin juga di Dubai ya. Nah, yang berikutnya kita geser ke Jupiter Pro League, di mana
Kalau kita lihat eh, Dender ya atau Ragnar Oratmangun klubnya baru saja menjalani laga terakhir musim ini dan tentunya eh, memang dia baru pulih dari cedera dan kemarin dia masuk ke menit 70-an. Jadi ini adalah 3 caps yang diperoleh setelah dia cedera pada bulan November lalu. Dan sama ini juga menjadi kloter terakhir yang akan kemungkinan besar akan datang merapat ke tanah air. Ini mirip ketika di Sydney ya di tahun lalu, tepat setahun lalu itu dia juga datangnya yang terakhir banget. Kebetulan gue juga hadir di airport saat itu. Nah, last but not least kita bahas soal ill konsisten, yaitu Calvin Verdong. Ini sebenarnya pernah gue mau angkat beberapa waktu lalu, di mana walaupun ini yang gue katakan, walaupun menit playnya dibandingkan saat dia di sebelumnya di mana dia di NS Nijmegen itu memang berkurang, ada persaingan dengan Roman Perau, tapi kalau kita lihat impact yang diberikan dan level yang dia sambangi Ligue 1 ya ini lebih bagus gitu karena musim ini aja atau tahun ini bukan musim ini tahun ini dia main ada 5 atau 6 kali gue lupa itu setiap dia main sebagai starter hanya sekali kalah sisanya itu tidak kalah antara seri atau menang termasuk kemarin saat dia starter itu dia membawa timnya berhasil menang 2-1 dari Marseille salah satu tim papan atas juga ya meskipun golnya lahir di menit 86 itu setelah dia ditarik keluar gitu tapi intinya setiap dia dimainkan sebagai starter itu relatif memberikan impact yang sangat besar jadi ini menunjukkan bahwa dia mungkin nggak sereguler di NS Nijmegen tapi kita lihat bagaimana persaingan yang dia dapatin itu lebih tinggi baik internal maupun juga menghadapi tim-tim yang kita tahu menghadapi tim juara Liga Champions PSG kemudian menghadapi Monaco menghadapi Marseille juga dan lain-lain jadi luar biasa Calvin Verdong salah satu pemain yang paling penting dan konsisten di tim nasional kita dan semua kita tidak sabar untuk melihat bagaimana penampilan dia dan apakah dia ditampilkan sebagai left back atau dia akan ditampilkan sebagai gelandang atau DM menemani Joao Pelupesi saat peran yang dia jalani menghadapi Irak di round 4 dan juga saat diuji coba pertama kali oleh Patrick Kluivert pelatih sebelumnya di Surabaya saat menghadapi Libanon saat kita bermain 0-0. Nah teman-teman itu aja sedikit round up dari gue semoga nggak terlalu banyak gue kosong selama di luar negeri. Terima kasih buat teman-teman dan juga kalian selamat menyambut pertandingan tanggal 27 ya setelah kita lama tidak melihat kepak Garuda terbang tinggi enjoy the game dan sampai ketemu nanti di Gelora Bung Karno tanggal 30 adios.